Oke, jadi kita langsung aja. Ada request juga nih katanya dari Niko. Kita buka forum Q&A dulu nih buat tugas besar progres ketiga kemarin ngegambar di peta, ngegambar petak di peta sawahnya. Silahkan tadi lanjut aja berarti jawaban yang mulai tadi buat saluran pembuang gimana tuh? Ya, jadi kalau untuk saluran pembuang sih ya, kalau dari pas gua ngerjain tahun lalu itu, kayak gua ngebayangin lah itu, gua di sawahnya itu airnya ngalirannya kayak gimana. Kayak misalkan kita merhatiin si petak si K1 kanan dulu ini nih. Nah ini kan bangunan sadapnya yang di sini, jadi kayak ngira-ngira aja itu. Ini kan pasti dialirin lah itu sama air untuk di padinya banyak lah itu. Nah kalau air ngalir kayak gini gitu, itu jatuhnya bisa gimana aja itu. Dan untuk penangkapan saluran drainasenya lewat mana. Nah itu kan airnya bisa ngalir ke sini, ke samping. Nah itu jadi ya udah gambarin aja itu tarik garis untuk ngebikin si saluran pembuangnya. Soalnya pasti airnya ngalir kayaknya itu ke situ. Dan itu juga nyesuaiin sama si topografinya. Topografinya kan ini juga menurun. Jadi cocok lah itu untuk saluran pembuang saluran pembuangnya ke samping ini. Yang selain itu juga gue mikir itu kalau selain di sini airnya pasti bisa juga dong itu ada yang jatuh ke bawah sini. Nah makanya itu gue ngebikin juga itu saluran pembuang di yang garis antara petak ini, antara petak si K1 sama si K2K ini. Untuk apa namanya saluran pembuang simpel-simpel aja sih itu. Untuk mempermudah kalian ngebayangin aja itu kalian di sawahnya dan airnya geraknya kayak gimana. Dan lanjut lagi itu untuk mempermudah gue taruhin saluran pembuangnya kayak tanda kutip dijepitin aja lah itu sama si petaknya. Soalnya kan kayak di perumahan kan kalian sering lihat kan ya itu kayak rumah biasa deretan gitu dan pasti ada aliran drainase gitu kan. Ini sama aja kayak untuk ke si petaknya itu di deket-deketin aja itu. Dan kalau misalkan ada yang terpisah kayak gini, ya itu nggak harus juga nempel gitu. Kalau ini sih dari improvisasi gua aja itu. Jadinya buatin saluran pembuangnya yang beda garis sendiri. Nanti dilanjutin lagi ke si petak saudaranya lah ini yang di petak kiri. Itu jadi akhirnya digabungin itu untuk lebih gampang itu kan ini akhirnya ngumpul ke si bagian kanan ini dan ini jadi titik pertemuan dan bisa dialirin si saluran pembuangnya ke sungai gua ini. Ini kalau untuk yang kurang tahu untuk pembuangan air dibuangnya kemana itu bisa ke sungai, bisa juga ke rawa ya gitu. Itu aja sih kalau untuk saluran pembuang. Ada yang mau bertanya mungkin atau ada kaitannya lagi dengan saluran pembuang? Ini kita untuk Q&A aja dulu sih ya ini itu. Oke, jadi tadi pertanyaan dari Niko ya gimana Niko udah cukup menjawab buat saluran? Berarti di extend gitu ya dilihat dari mana datang airnya gitu ya Kak berarti. Ya, Berarti sama ya. merhatiin topografinya aja gitu. Kayak nggak mungkin kan itu kayak misalkan kayak lu nggak merhatiin banget topografi jadi bisa jadi lu malah bikinin saluran pembuangnya ke atas sini dan tanda panahin ke situ dan kasihin tanda lanjutannya ke sini padahal kan ini mustahil banget itu soalnya topografinya turun ke bawah gitu jadi nyesuaiin Tapi sama topografi juga airnya kan turunnya ke sini ya Kak. nah, Ya, Mbak. Kalau misalnya yang aku buat tuh kayak buat yang K2KA ini dia di sini aja gitu. Jadi ini nggak ada. Jadi airnya akumulasi nanti keluarnya di sini. Ini aku warna biru deh. Di sini gitu. Jadi ini tuh nggak ada. Soalnya kan airnya turun ke bawah gini ya. Konturnya makin rendah kan di sini. Jadi aku kayak mikir panahnya satu di sini. Habis itu yang dari sini mungkin bisa dari sini aja. Yang dari K1KA nih bisa dari sini gitu. Kayak panahnya ya gitulah pokoknya.
Rada pusing banyak garis-garis. Yang gue nangkep itu kayak untuk yang si K2KA ini itu, lu ngebikin saluran pembuangnya itu kayak tanda, coba jangan merah dah. Kayak dari si K2KA ini, lu itu ngebikin salurannya langsung di titik sini aja gitu ya, langsung ke sungainya atau gitunya. Iya. Gimana ya, kalau saluran pembuang gue ngebayanginnya itu kalau misalkan lu ngebikinin saluran pembuangnya di garis ini doang, itu akhirnya yang ngalir ke sini atau ke sini itu ditangkapnya sama siapa itu? Pasti harus ditangkap sama saluran drainase kan itu supaya ketampung dan ditransportin ke yang si titik ini itu supaya untuk ke sungainya kayak gitu. Oh oke Kak, kebayang. Berarti lihat airnya masuk kemana dan semua tuh harus ditampung gitu ya? Oh. Kalau yang K1K tadi gimana ya itu? Tadi kebanyakan garis, punten. Oh sorry. Tadi aku mikir kayak kalau misalnya aku telah literal meaningnya dari PPT, salurannya dimulai dari titik terendah gitu loh. Which is kan titik terendahnya K1KA kan di sini kan. Oh. Jadi kayak startingnya di sini gitu loh panahnya. Atau mungkin kayak gini. Bisa mungkin titik-titik gini. Boleh sih, boleh. Emang. Terus di sini cuma panah satu doang gitu loh. Mikirnya gitu. Kalau misalnya yang aku kerjain sekarang ya. Jadi nggak aku buat ke dalamnya gitu. Kalau by definisi kan memang dari titik terendah kan ya diambil saluran pembuangnya. Cuman ini kayak biar lebih kebayang gitu loh. Maksudnya nanti kan misalkan airnya ngalir kan tadi ya dari yang dari sini kan tadi katanya kan air ngalir dari sini kan yang ke bawah gitu ya. Nah, jadi bayangin kayak nanti dari ujung-ujung padi itu dia ngalir air pembuangnya itu ke sini gitu doang sih, ini buat lebih ngebayangin doang. Tapi emang kalau perencanaan saluran pembuangannya boleh langsung dari titik terendah aja gitu ngambil. Oke. Sip, noted. Thank you, Kak. Oke, sip. Ada logo avatar. Oke. Kalau gitu. Malam Jumat, ya ampun. Oke, yang mau nanya silakan. Atau kalau nggak ada yang mau nanya lagi, bisa langsung di penjelasan progres 4 sih ini dari kitanya. Tunggu, yang lain. Kita tunggu ada pertanyaan lagi nggak? Sampai 7.25 deh, 3 menitan. Oh ya, buat yang tadi masalah plot ya, buat biar sekalian. Tadi juga ada kendala ya buat masalah plot-plot yang kepotong kan ya katanya. Jadi tadi itu aku share-share lagi, bentar. Jadi untuk masalah plot-plotan itu tadi jadinya mungkin ada teman-teman yang udah nyoba ngeplot gitu ya, nge-save jadi PDF-nya dan ternyata katanya masih kepotong ya si legendanya. Jadi akhirnya tadi untuk masalah plot yang peta ini, jadi teman-teman nanti pakai komen plot ya. Terus nanti, nah ini si kertasnya itu tadi kemarin A1 ya, yang di ininya ya? Ya Kak, A1. A1, ya nanti dicari aja dulu A1. Ya, ini anggap aja udah A1 lah ya. Terus nanti pilih aja dulu fit to paper walaupun ini skalanya nggak 1:1. Jadi pilih aja dulu fit to paper, terus di oke, nanti harusnya hasilnya itu nggak akan kepotong nanti. Oh ini landscape, nah pantas. Oke, kita coba dulu ya. Harusnya sih nggak kepotong. Coba ya. Dan hasilnya, sebentar ya. Nah, jadi kecil ya. Ya pokoknya gitulah ya. Jadi nanti teman-teman checklist di fit to paper. Terus oh iya tadi lupa. Nanti ini plotnya itu coba lagi deh ya. Kita plot. Terus ini tadi fit to paper. Nah ini window kali Kak. Pilih window biar full gitu. Gitu ya. Nanti tinggal blok aja segimana. Gitu. Terus ini landscape, fit to paper udah. Tinggal di oke. Coba lagi ya. Jadi nanti buat buat ngeplot barunya teman-teman nggak usah terlalu ini karena kan kemarin harus 1:1 kan nih, satu unit 1 mm. Buat sekarang ngeplotin gambarnya itu nggak apa-apa di fit to papernya aja ya gitu. Jadi nanti bakal lebih muat semua. Kayaknya ada kendala deh. Ya udah nanti lah ya. Jadi teman-teman coba aja utak-atik, tapi kurang lebih nanti hasilnya bakal kayak gitu. Terus ini tuh karena nggak center ya, kalau nggak salah nanti di plot tuh bisa diatur juga si kondisinya di center kah atau di sebelah mananya gitu.
Mana ya? Plot transparency. Itu Kak, center the plot Ada yang kiri bawah. Center the plot. Mana tadi? sorry. Itu center the plot bawah Kak. Ini. Ini window kan? Window kanannya tengah. Oh, kanan. Oh ini, nah ini ya. Nah. Betul. Jadi tinggal diatur-atur aja. Jadi tadi ya ininya fit to paper, terus ininya nanti pilih window, terus nanti di block, terus tadi ya buat orientasinya di center. Ini center plot. Ini jangan lupa skip juga. Ini harusnya nanti hasilinnya di tengah. Udah 3 kali guys, mohon maaf. Oke, mana ya? Bentar. Nah, tuh. Jadi hasilnya di tengah kayak gitu. Gitu. Jadi buat plottingnya sementara gitu aja dulu. Nanti untuk yang progres 4 ini nanti bakal dibahas untuk ukuran yang ngepasnya gitu nanti buat si peta. Gitu. Terus ada yang nanya juga, sekalian aku jawab juga tadi buat ngeplot si transparency hedge-nya katanya kan ada yang 100% tadi ya. Jadi buat plot transparency juga ada, bisa diatur di menu plotnya juga. Di sini ada pilihan nih plot transparency. Tinggal di checklist aja. Jadi nanti hedge dari arsiran petak, arsiran laut. Kalau misalkan diarsir juga ada arsiran dari rumah-rumahan gitu yang warna kuning ini. Nanti bisa ke plot si transparensinya. Itu buat masalah plot. Jadi tadi jangan lupa di menu plotnya pilih aja dulu fit to paper. Terus ke center ya, di center to the plotnya juga di checklist sama pilih landscape. Terus kalau buat transparency yang hedge-nya tadi tinggal checklist yang plot transparency. Itu buat masalah plot-plotan kayak gitu. Terus ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Udah 727 juga. Kak, sorry. Nah, boleh, aku pas ngeplot terus udah jadi si PDF-nya, saluran pembuangannya malah jadi hilang gitu loh Kak. Kayak nggak keplot gitu. Kayak nggak keplot. Oke. Apa tipis, terlalu tipis atau gimana gitu? Bisa jadi terlalu tipis atau biasanya ketumpuk sama layer yang lain gitu. Jadi kayak ketutupin. Jadi paling solusinya nanti coba dicek aja dulu si komposisi layernya ini. Si saluran pembuangan biasanya ketutup sama hedge petak sih. Nanti tinggal ini aja ke mana, nah ini draw ordernya bring to front aja semua saluran pembuangnya. Oh, oke. Jadi biasanya nggak kelihatan tuh karena itu biasanya, tapi nanti dicoba dicek lagi aja. Oke, siap Kak, thank you. Oke, ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Oh iya, terus kalau kemarin juga ada yang sempat nanya itu ketebalan garisnya pas di plot dia gak muncul, itu bisa dicek atau pas ini ya, pas gambarin garisnya itu gak tebal gitu, tebalnya nggak sesuai sama yang kita pengen. Ini bisa teman-teman cek di comment ya, di comment line weight ya. Jadi pilih ke line weight, nanti teman-teman di sini bisa atur nih ketebalannya mau berapa kayak gitu dari sini. Atau kalau misalkan udah keburu banyak gitu ya, teman-teman bisa atur dari layersnya dari sini. Tadi aku coba munculin dulu menu layernya itu. Nah ini layer properties. Teman-teman bisa atur dari sini nanti buat ketebalannya. Jadi biar ngeditnya sekali tapi langsung ubah semuanya gitu. Dari layer properties. Teman-teman atur ketebalannya. Misalkan dari sini nanti dirubah jadi berapa ketebalannya. Gitu. Buat ketebalan garis ya. Jadi pakai command line weight buat view-nya atau pakai pakai layer properties. Si komen ini jadi jelek ya, hapus saja. Itu mungkin buat masalah line weight ya, ketebalan garis dan kelihatan atau enggaknya. Terus ada lagi mungkin pertanyaan lain? Kita 1 menit lagi aja lah ya, 7.30 kita mulai asistensi. Kak, mau nanya dong Kak? Boleh. Itu buat dimensi bangunan airnya sama tebal garis itu bebas dari kitanya atau harus ngikut KP? Oh di KP ada ketentuannya ya? Di KP ada sih. Kalau aku sih dulu ya jujur ya, kalau aku dulu bikinnya menyesuaikan aja sih, kayak biar kelihatan gimana tebalnya,
terus ya gitu-gitu sih. Tapi kalau misalkan mau ngikutin KP juga boleh. Yang Tapi penting KP jelas lebih aja sih. bagus sih ya. Tapi dari gua dan Habab, tapi kalau Febri mungkin beda. Itu kita nyesuaiin sama gambarannya itu biar jelas aja itu. Soalnya takutnya kalau kegedean atau kekecilan kan malah jadi jelek gitu di gambar akhirnya. Jadi kita nyesuaiin aja itu biar enak dibaca. Jadi ya kalau aku sendiri ya, aku sama Kimo dulu kita bikinnya ya menyesuaikan aja, kayak misalkan ukurannya berapa biar kelihatan jelas gitu ya. Misalkan pas di zoom out atau pas nanti di full plot waktu di PDF tuh nggak ketumpuk gitu, nggak misalkan jadi titik hitam doang kayak gitu. Menyesuaikan aja sih kita kalau dulu. Tapi kalau misalkan mau ikutin aturan KP juga boleh. Yang penting kelihatan aja lah bedanya mana nanti bangunan air buat bagi, mana buat bagi sadap, mana buat sadap. Gitu. Terus tips juga ini buat bikin ininya gitu ya biar nggak capek, bisa pakai di grup aja gitu. Jadi teman-teman nanti pas bikin bangunan bagi sadap, sadap itu nanti teman-teman setelah bikin lingkaran-lingkaran hitam sudah diwarnain ya, udah diwarnain di hedge warna, terus kasih panah kalau misalkan pakai panah, nanti langsung di grup aja gitu. Nanti udah di grup tinggal copy paste nih ke titik-titik perpotongannya gitu. Jadi kalau misalkan bangunan bagi kan berarti dari primer ke sekunder ya. Nanti tinggal di plot copy paste-nya aja gitu dari center si circle-nya. Kayak gitu. Jadi kalau aku dulu bikinnya itu sebelum bangun ke peta ini kan karena banyak ya jenis-jenis. Maksudnya yang ditempelnya itu bangunan bagi syaratnya kan banyak nih di peta. Jadi aku bikin dulu dari legenda nih satu-satu. Nah dari legenda nanti tinggal ditempel-tempelin ke peta. Kayak gitu sih. Dulu bikinnya. Terus ya pakai fungsi grup aja lah gitu biar nggak satu-satu nanti ke copy-nya. Biar nggak keputus-putus juga. Terus kalau di grup biasanya scale-nya juga dia barengan. Nggak, aku juga lupa kalau di scale kayak gimana. Tapi kalau nggak salah nanti kalau udah di grup tuh nge-scale-nya jadi bareng-bareng gitu sih. Jadi ikut ngegedein semua, nggak cuma satu panah, misalkan panahnya doang, atau misalkan si lingkarannya doang yang kegedein kalau di scale. Nah, paling gitu aja buat bangunan airnya. Jadi udah lah ya, buat sementara Q&A-nya kita cukupin dulu, kita masuk ke materi asistensi 4. Nanti sambil berjalan kalau ada yang ditanyain boleh banget. Oke, aku stop share dulu. Monggo. Udah kelihatan kan ya? Halo. Habab? Oke. Aman, Kak? Oke, presensi udah yaitu di-share sama Habab. Ini timeline-nya seperti biasa. Dan untuk progres 4, deadline-nya ini itu kami kasih minggu depan yaitu seperti biasa di hari Jumat. Dan file yang dikumpulkan PDF export untuk AutoCAD, DWG peta yang sudah digambar petaknya, Excel, dan tentunya PDF laporan PDF. Nah, kalau untuk yang di progres ini kita bakal lanjutin lagi di 4.1 perencanaan petak saluran dan bendungan air, dan juga di bab 5 itu kita melakukan perhitungan pendimensian saluran supply dan juga perhitungan tinggi muka air. Untuk yang di 4.1 itu jadi kalian untuk yang pertama Excel itu ngebuat skema dan sistem tata namanya. Untuk AutoCAD-nya kalian melengkapi gambar-gambarannya dan penamaan petak-petaknya. Untuk laporannya, untuk yang di 4.1 ini ngejelasin singkat aja itu mengenai peraturan nomenklatur dan kalian sisipin gambar nomenklatur akhirnya kalian itu kayak gimana ya. Nah ini itu ngambil contoh dari data irigasi punya gue tahun kemarin itu untuk penamaannya itu di sini bisa dilihat kaidah umum untuk bendung, nama daerah irigasi. Sebagai info sekilas saja ini untuk peta irigasi punya gue itu Watu Urip ya itu. Jadi ini seperti yang kalian lihat nama bendung gue itu bendung Watu Urip. Dan untuk saluran primer dan sekunder ini nama daerah irigasi dan atau juga bisa menggunakan nama desa. Nah, tapi masalahnya itu ya. Oke.
Jadi mungkin kalau untuk yang sekarang kita perhatiinnya untuk di penamaan saluran primer ini ada talang, saluran primer lagi, dan juga penamaan si bangunan bagi dan bangunan bagi sadapnya ini itu. Nah, ini untuk yang di Nah, ini kalau untuk yang tadi udah disebutkan itu untuk penamaan saluran primer dan sekunder itu kalian menggunakannya nama desa dan juga nama daerah irigasinya. Nah, tapi karena di peta gua itu infonya sedikit itu, di mana infonya cuma ada si Watu Urip yang nunjukin nama daerahnya, itu jadi gua makainya itu nyesuaiin dengan info yang ada di sekitaran gue itu. Kayak misalkan ini, ini ngefokusin dulu untuk yang di saluran primer dulu ya itu. Jadi untuk yang saluran primer itu pakai nama daerah irigasinya. Untuk gue Watu Urip, jadi itu disingkatinnya W itu. Nah, kalau untuk bangunan talang dan itu gorong-gorong, ini penamaannya kalian pakai ruas salurannya yang disertai dengan itu ya huruf A ya itu. Kayak misalkan kalau untuk di talang burung di talang gambar gua ini gua namanya BW1A, di mana itu bangunan Watu Urip 1A. Satunya itu menunjukin ruas yang keberapa dan A-nya itu menunjukin bangunan yang keberapanya. Nah, ini untuk yang A-nya itu khusus untuk itu ya bangunan talang dan gorong-gorong. Untuk yang selanjutnya ini, saluran primernya yang seperti gue bilang itu namanya berdasarkan daerah irigasinya yaitu Watu Urip kalau untuk di irigasi punya gue. Nah, untuk bangunan bagi dan bangunan bagi sadapnya ini bisa kayak UTS saja gitu, di mana untuk bangunan baginya itu penyesuaiannya untuk misalkan di saluran primer yang pertama ini itu yang ruas pertama itu dinamainnya jadi bangunan Watu Urip 1 atau BW1. Nah, setelah melewati bangunan bagi ini lanjut yang saluran primer ini itu jadi saluran primer ruas kedua. Jadi namainnya yang sebelumnya RW1 itu jadinya RW2. Ruas Watu Urip 2, dan untuk jadi bangunan bagi sadapnya gua namainnya jadi bangunan Watu Urip 2 itu nyesuaiin dengan ruasnya. Nah, kalau untuk yang di saluran sekundernya ini kalian gunainnya di daerah sekitar aja itu dengan data yang tersedianya apa. Kayak misalkan kalau untuk yang saluran sekunder yang ini gua namainnya dengan saluran sekunder Klitik, di mana Klitiknya itu gue ambil dari nama si rawa Klitik ini. Dan untuk si yang saluran sekunder kedua yang ini, gue namainya saluran sekunder Jajang, diambil dari si rawa Jajang ini. Ini untuk penamaannya itu ditekankan menyesuaikan dengan daerah kalian aja itu. Ini aslinya bisa juga itu kalau sungai sekunder gue ini, yang ini bisa dinamanya saluran sekunder Jatiroto itu, tapi gue milihnya dengan Klitik aja. Lanjut, kalau untuk penamaan petak ini seperti biasa aja ya itu. Jadi kalian ngebayanginnya kalian dari atas ini dan kalian melihat ke bawah itu. Nah, jadi kalau di sisi ini kan itu sisi kiri kalian dan di sisi ini itu sisi kanan kalian. Jadi sesuai aja ini. Dan ini sesuai itu ya. Clockwise, ya clockwise itu. Jadi untuk penamaannya itu clockwise kayak gini. Harusnya nomenklatur ya. Tapi jelasin singkat dulu ya itu. Ini kan, oh ya, sama seperti saluran primer yang tadi itu kan ada ruas 1, ruas 2. Ini untuk saluran sekundernya, kalian juga itu nyesuaiin dengan ruas keberapanya itu. Kayak misalkan untuk
kita merhatiin yang ruas saluran sekunder yang sini dulu, yang bagian sini. Ini kan gue namanya saluran sekunder klitik. Nah itu jadi yang garis pertama ini itu ruas klitik 1, dan ini nama bangunan itu bangunan klitik 1. Nah lanjut lagi itu untuk yang keduanya itu ruas ini, jadi ruas klitik 2, bangunannya itu jadi bangunan klitik 2, lanjut lagi ke ruas ketiga, dan seterusnya yaitu. Dan kalau untuk petaknya, seperti yang kalian sudah tahu, ini nyesuaiin dengan nama saluran sekundernya itu. Gua makainya saluran sekunder klitik, jadinya ini klitik 1 di bagian kiri, dan ini klitik 1 bagian kanan. Ini untuk K1 atau K2, K3 itu nyesuaiin dengan si bangunan ininya itu, bangunan baginya atau bangunan bagi sadapnya. Nah, kalau untuk yang kanan ini itu beda yaitu dengan yang pertama, soalnya kalau yang pertama itu ini menggunakan bangunan bagi, sedangkan kalau untuk yang ini bangunan bagi sadap. Jadi maksudnya itu dari saluran primer ini gue langsung pakai bangunan bagi sadap untuk mendistribusin airnya ke petak dan juga ke saluran ruas selanjutnya. Nah, untuk yang menggunakan bangunan bagi sadap atau bangunan sadap langsung dari saluran primernya, itu nama petaknya sesuaiin dengan si nama saluran primernya yaitu. Jadi misalkan kan ini tadi saluran primer Watu Urip, jadi untuk yang petak yang ini dan petak yang ini itu jadinya Watu Urip 1 kiri dan Watu Urip 1 kanan. Nah, habis itu ini kan sudah kan itu untuk si bangunan ruas si Watu Urip, jadi dilanjutin lagi dengan saluran sekunder Jajang. Nah ini jadi yang pertama ini itu ruas Jajang 1, sama kayak yang kiri tadi untuk penamaannya. Jadi yang ini Jajang 1 kiri, Jajang 1 kanan, dilanjutin lagi nih dengan ruas Jajang 2, ruas Jajang 3, dan nyesuaiin juga untuk namanya selanjutnya. Seperti yang kayak tadi saja. Untuk ngegambarinnya itu kalian simplifikasiin aja, itu nggak usah sampai muter-muter gitu. Kayak misalkan kalian lihat di sini itu ini kan kagak kelihatan. Nah, bendungannya di sini ini kan kalau di realnya itu sampai muter segala gitu. Untuk di ini di nomenklaturnya kalian simplifikasiin aja itu jadi garis lurus aja. Dan kalau untuk nomenklatur petak-petak sawahnya juga digampang-gampangin aja yaitu. Bisa di garis lurus atau mungkin di garis lurus patah 90 derajat. Tapi intinya biar enak dilihat aja gitu. Di nomenklaturnya ini ada simbol bendung, simbol talang, dan penamaannya seperti yang gue udah jelasin sebelumnya. Kalian tulis aja itu. Beserta bangunan bagi sadapnya juga ya. Dan untuk saluran pembuangnya, itu kalian juga gambaran itu dengan garis putus-putus. Untuk sungai, dan ini kalian gambarin juga itu arah alirannya kemana biar jelas, dan disertai dengan arah mata anginnya dan simbol-simbol yang kalian gunakan yaitu. Oh ya, untuk nomenklaturnya dilengkapi nih tuh untuk luas, dan juga untuk kecepatan ini nanti aja gitu. Nanti ada perhitungannya, urusan nanti dulu. Nah, kalau untuk yang di Excel yang di progress kalian sekarang itu kan kalian cuman ini kan ya yang atas ini. Jadi cuman petak mana aja, luas petanya berapa, luas petak yaitu luas petak dan dalam milimeter kuadrat, dan luas aktualnya berapa dalam hektar. Nah, untuk yang di progress sekarang ini, jadi kalian updatein biar ada nama-namanya ini. Oke, pendimensian saluran supply. Febri, kan deh. Pertanyaan dulu kali, Mol. Ada yang mau nanya dulu nggak? Di slide yang ini, yang peta sebelum yang nomenklatur. Sebelum ini. Nah, itu yang bangunan Watu Urip yang kedua yang pakai bagi sadap, Kak. Itu bukannya dua-duanya harusnya petaknya kanan ya? Kan
yang ditinjau dari saluran primer ya. Itu gimana dua-duanya kanan? Iya, slide selanjutnya Kak. Penamaannya jadi W1 kanan dan W2 kanan deh itu. Iya, ini jadi kanan, ini jadi W2 gitu. Ya, kan gini ya. Soalnya kan tinjaunya dari sini, primer. Kan ini dari primer kan datangnya. Otomatis kan dua-duanya ada di kanannya saluran primer. Ya, Oh, yang itu ya. Bisa sih. Ya juga ya. Ya baru ngeh lagi. Kalau dulu sih kita biasanya lihatnya itu kalau misalkan dia udah nyambung ke dekat saluran sekunder, kita langsung dari saluran sekunder aja sih. Tapi kalau misalkan ini ya, ini mal emang nyatu gitu mal atau gimana mal si saluran primer ke sekundernya? Maksudnya tuh nyatu gimana ya, Bab? Soalnya aku sempat ada kasus gini juga, cuman aku dulu tuh jadiinnya kayak dipisah gitu. Jadi ada bangunan bagi sama bangunan sadap bagi ya bangunan bagi sama bangunan bagi sadap berarti ya. Sorry bangunan sadap. Jadi dipisah. Kan ini persimpangan antara saluran primer sekunder sama ini kan sama dari sekunder ke peta kan kelihatannya. Jadi sebenarnya bisa kalau misalkan tadi acuannya dari primer. Tapi kalau Kimol ini berarti dari acuan saluran sekunder ya, mungkin si penamaannya. Kalau dulu ya itu, pas gua ngebikin, gua cuman apa ya, kayak ngebayangin gua di atasnya aja gitu, kayak ngeliatin ini anak kiri, ini anak kanan. Tapi dari tadi yang nanya Niko atau siapa tadi? Niko. Nah ya, iya nih kok. dari yang Niko itu bisa masuk akal juga sih, soalnya kita ninjauinnya dari si saluran primer ini yang arah alirannya kayak gitu, jadi ya seharusnya kanan sih ya gitu. Setuju sih gue itu, jadi untuk penamaannya kanan itu karena dari hubungan bagi sadap ini alirannya ke situ, jadi kita ngeliatnya clockwise dan itu kanan-kanan. Kalau ini pas gue ngegambarin ini dengan pikiran itu aja sih biar enak dilihat aja itu dan lihat dari atas. Tapi setuju sih dari yang Niko itu seharusnya kanan. Ya, tapi bab kalau yang lu tadi itu apaan, Bab? Apanya yang tadi? Yang masalahnya tuh gitu atau itu dilupain aja? Itu jadi kalau kasusku dulu ya, jadi ada waktu perencanaan petaknya itu dia ya itu tadi hampir dekat gitu, jadi kayak dekat gitu antara bangunan sadap sama bagi sadapnya itu bukan bagi sadap sama bangunan sadapnya, jadi bangunan bagi sama bangunan sadapnya itu hampir nempel. Oh, dempetan gitulah ya. Dan aku tuh lupa fixnya itu apakah jadiin bagi sadap atau tetap dipisah gitu kalau dulu. Kalau nggak salah disatuin sih ujung-ujungnya jadinya karena nanggung banget gitu kalau nggak salah. Dan ya penamaannya sih bisa sih bener bisa dari acuan primer atau dari sekunder. Jadi kayaknya belum baca KP lagi sih. Tapi kalau misalnya tadi kata Niko ternyata memang dari bangunan primer sih berarti harusnya W1KA sama W2KA berarti. Gitu. Ya, kalau ada info lanjut nanti kita bakal nge-infoin kok ya itu. Any question again? Ada pertanyaan lain lagi mungkin? Kamu nanya. Boleh. Aku coba anotet deh yang di slide ini, yang tadi Kak, yang ada petanya. Nah ya, kalau misalnya nanti aku ada saluran bagi di sekundernya gimana Kak? Jadi kayak sekunder aku kayak bikin baru gitu loh Kak, ke sini misalnya. Mana Sama, notetnya? kelihatan nggak? Kok hilang ya? Nah ke sini misalnya. Oh. Itu nanti namanya apa Kak? RK4 kah atau? Kalau bisa sih jangan sampai kebagi sih dari sekundernya, tapi saluran sekunder. Menurut aku ada yang sekunder ngebagi sekunder gitu jadi 2. Oh, itu ya. Sekunder ngebagi sekunder ya. Kalau nggak tahu sih kalau di kita dulu ya kita main amannya dan paham itu ya saluran sekunder satu aja gitu.
Walaupun misalkan bagi, ya maksudnya buat ke petaknya gitu berarti ya kebaginya gitu. Kalau misalkan dibagi di sekunder, kita belum baca-baca lagi sih kalau misalkan kebagi di sekunder jadi kayak gimana. Kalau di bagian dari sekunder lagi itu penamaannya penamaan baru lagi kan ya Bab, itu jatuhnya. Kayak dari primer kan ini waktu urip, terus lanjutannya jadi kritik, dan mungkin kalau gua ngebikin saluran lanjutan lagi dari saluran sekunder ya gua namanya bakal saluran Jatiroto sih itu, karena ada penambahan. Cuman jatuhnya ini mau kalau misalnya bagi dari saluran sekunder namanya saluran apa berarti? Turun lagi Kalau saluran apa? kan primer, turunnya kan ke sekunder kalau kebagi kan. Kalau dari sekunder kebagi jadi saluran apa mau? Saluran tersier ya enggak? Tersier kan langsung ke petak. Makanya bingung juga. Jadi Paling aku ini sih Kak, sorry, aku tadi, jadi coba makanya sekundernya ngebelah dua gitu loh, nggak bisa ya kayak. coba ini deh, coba share screen deh. Ini yang petanya ini coba. Pengen lihat. Soalnya bisa kalau kalau misalkan ada kemungkinan bisa motong dari primer lagi sih, mending motong lagi dari primer aja gitu. Oh, coba aku share screen gitu Kak. Boleh, boleh. Pengen lihat dulu. Nah, screen ini deh. Nah, yang di sini nih kayak yang di atas ini. Kan aku bingung kan, soalnya udah ngambil udah hampir di ujung primer banget, aku ngambilnya terus masih kurang gitu sih, petaknya itu masih belum 1.000 hektar. Jadi akhirnya aku mikir gimana nambahinnya, udah aku sekundernya aku bagi dua malah ke atas gitu. Oh, yang ini ya. Nah, yang di bagian atas. Ini oh, ini iya juga sih. Tapi kalau misalkan mau ngambil baru gitu ya, si saluran sekunder jadi bikin baru lagi sabi sih. Jadi ke sini coba. Nah, jadi ke sini nih nanti nyambungnya. Bisa sih nanti. Nah, jadi buka saluran Mau bikin baru baru lagi. aja. Biar Bisa enggak sih. ya biar enggak pusing juga sih nanti penamannya kan agak ambigu juga kan nanti kalau di sini. Bener Kak. Coba ya kalau mau sih boleh nanti bikin saluran sekunder baru dari bukunya gitu. Oh, oke, biar aman aja gitu ya mungkin Kak. Oke, oke. Thank you Kak. Sip. Yang lain mungkin? Kalau nggak ada bisa lanjut berarti nanti ke bagian Kak, aku mau nanya Kak. Oh, boleh, boleh, boleh. Itu tadi yang skemanya itu kan berarti bikin di AutoCAD juga. Nah, itu dikasih template kertasnya gitu nggak yang udah dikotak-kotakin gitu? Nah, kalau skema Bedanya gitu-gitu. bikinnya di Excel sih. Kalau aku dulu bikinnya di Excel. Mau kemarin bikinnya di mana, mau? Ya, skema Ya. si itu nomenklatur. Belum nggak sih? Iya. Skema nomenklatur. Belum progres ini. Progres ini deh perasaan. Apa 5 ya? Tadi kayaknya dijelasin nggak sih Kak? Iya. Di 4 deh perasaan. Coba deh ya. Iya benar. Atau kita sekarang cuma nama-namain doang? Ada bikin skema juga seingat aku kalau nggak salah. Nah, kalau aku dulu bikin skemanya itu ya di progres 4. Kalau aku bikin skemanya itu dia pakai Excel sih. Kalau Kimo bikin pakai apa kemarin, wah? AutoCAD. AutoCAD, wah niat banget. Ini aku kasih instan aja kali ya pakai Excel nih. Jadi teman-teman bisa nih kalau pakai Excel kan udah ada kotak-kotaknya kan, jadi tinggal ngatur border-bordernya aja biar nggak capek nanti. Cuman yang memang agak nguli sih. Tapi kalau misalkan mau pakai Excel juga boleh teman-teman nanti. Dan ya memang harus bikin sendiri sih paling ya kotak-kotakannya gitu ya mau ya. Ya harus bikin sendiri sih itu jatuhnya. Kita dibebasin di mau Excel mau AutoCAD gitu. Kalau aku dulu bikinnya pakai Excel nih. Jadi ini coba aku show ini ya bordernya kali ya, view border mana? Grade line. Nah, jadi kayak nanti ngatur-ngatur sendiri gitu si kotaknya. Nanti kan tinggal di merge ya kalau misalkan satu. Terus ini nanti tinggal ngatur sisi kiri kanan. Kayak gitu-gitu sih. Kalau aku pakai Excel ya dulu. Jadi ya berkreasi sendiri gitu pakai Excel. Kalau miring-miring juga kan bisa ya. Kalau miring ini kan diatur dari border ini, ini dari border terus more border, nanti ada bisa yang nyilang kayak gitu. Aku pakai Excel tuh sih. Kalau Kimo tadi kan pakai AutoCAD ya, berarti kalau AutoCAD memang manual gitu kan ya? Ya. Jadi bikin kotak. Terserah kalian enaknya gimana atau lebih gampangnya lewat apa. Oh, Cuman berarti kalau aku saranin yang petaknya banyak mending pakai Excel sih daripada capek. Oh Kak, itu yang shapes itu apa? Ya linkernya pakai shapes ya? Ya pakai shape, insert shape.
nanti di grup shape-nya biar nggak kepecah kayak gitu. Jadi benar-benar berkreasi sih jatuhnya ini. Oke, berarti bebas ya Kak mau bikin pakai apa? Boleh. Yang jelas sih nanti dibikin kayak kotak-kotak gitu ya kan, kalau misalkan dari peta kan ada belok-belok, ya miring-miring gitu kan ya. Nah kalau udah masuk skema nanti bikinnya lurus-lurus aja gitu. Oh, oke. Terus kan tadi kalau aku lihat ada yang skemanya ini ditaruh ke kertas gitu yang ada legenda terus nama-namanya gitu. Itu perlu nggak Kak di progres yang ini atau kita cuma ngasih skema aja? Skema aja sih kalau nggak salah di sini. Oh, Apa oke. plot ya? Ntar aku juga lupa lagi. Kalau Progres plot terakhir yang udah ada saluran-saluran legendanya. sekunder gitu ya. Ya, Itu berarti progres nanti terakhir yang udah ada legendanya. di yang terakhir Oh, yang udah ada pakai format template gitu nanti ada. oh, oke. Berarti yang ini kita bikin skema doang aja ya Kak? Betul. Oke. Thank you Kak. Mari. Yang lain mungkin ada yang mau nanya lagi? Lanjut. Berarti Oh, yang ini silakan. di AutoCAD, habis itu dibiarin aja gitu ya template-nya, Ya. berarti nggak usah Betul. di luar, nggak usah dikasih kop gitu ya. Belum. Nanti ada template-nya kok dari apa sih DWT ya kalau nggak salah. Drawing template-nya nanti ada kok yang buat udah ada kop gitunya. Jadi tinggal ngisi pakai nama-nama gitu. Nanti buat yang itu ya, buat yang ngeplot si skema nanti. Gitu. Jadi nanti bikinnya buat yang skema kalau misalkan mau pakai AutoCAD boleh di bagian model. Jadi cari lahan kosong lagi terus kalian nanti coba bikin shape lagi, kotak, nanti lingkaran, bikin skemanya gitu di AutoCAD di model boleh, atau nanti di Excel nanti jadi ngegabung sama Excel yang perhitungan aja kalau pakai Excel ya gambar skemanya. Gitu. Udah kalau misalkan nggak ada yang tanyain mungkin lanjut tadi yang dimensi saluran supply. Feb. Oke, aman. Udah muncul. Udah muncul belum? Ya aku masih, udah muncul. Aman. Nah yang selanjutnya pendimensinya kan tadi udah dibikin salurannya. Nah itu selanjutnya ditentuin dimensinya. Nah itu pertamanya kita nentuin mana yang mau didimensi, yang mau didimensiin yang mana dulu. Terus dihitung luas layanan kayak yang udah tadi. Terus kebutuhan airnya dihitung. Itu caranya dengan ngaliin si A sama si THR, SHR, DR. Itu ntar dapat debit kan. Tapi kalau kebutuhan air, kalau THR tuh di tersier, SHR di sekunder, DR di primer. Nah itu jadi ntar buat dapet fee-nya, debitnya, itu ntar tinggal dikaliin. Jadi kalau misal di saluran tersier nih, misal yang di saluran tersier tuh nggak ada, kita nggak bikin gambarnya ya kalau di sini. Kalau di saluran tersier itu pakai THR, terus SHR, misalnya yang ini ntar tinggal dikaliin sama A-nya yang di bawahnya dan seterusnya. Jadi ntar bakalan kalau misalnya yang ini A-nya ya yang ini kali tambah ini. Jadi tergantung berapa petak sih yang ada di bawahnya gitu. Nah ini jadinya kayak gini ntar. Ini kan kemarin udah dapet DR Max, SHR Max, sama THR Max. Nah ini kalau THR buat ngitung saluran tersier, sekunder buat ngitung SHR buat sekunder, DR buat primer. Nah ini contohnya ya, kan kita tersier nggak ada namanya. Nah ini langsung namain nama petaknya aja. Terus ini THR-nya, ini luas petak. Luasnya sesuai, kalau yang tersier sesuai sama yang dari AutoCAD, langsung masukin aja. Terus dapat fee. Terus kalau yang sekunder dilihat skemanya. Kalau misalnya dia misal nih RJ3 kan di bawahnya cuma ada J3KI. Makanya
luasnya bakalan sama kayak J3KI. Terus kalau misalnya di RJ2 kan jumlah dari J2KA, J2KI sama J3KI. Nah, itu makanya 50,6 ditambah 56,11 sama tambah 10,8 ketemu deh. Nah, terus dihitung juga fee-nya pakai SHR. Terus kalau primer ya sama, ntar tinggal dijumlahin aja. Misal nih RW 1, RW 2 aja yang lebih kecil. RW 2 itu kan berarti jumlah semua semua petak yang setelah BW 2 doang kan berarti. Nah, itu dapat RW 2. Nah, kalau RW 1 itu ntar berarti semua petaknya udah luas seluruh daerah irigasi sama aja. Itu RW 1. Lanjut. Nah, setelah udah dapat fee-nya, discharge-nya udah dapat. Nah, itu ini dikasih tabel korelasi kemiringan talut, perbandingan BH sama Strickler. Ini ntar buat nentuin, karena kita bentuknya sama semua, jadi ditentuin bentuknya trapesium aja. Nah, ini ada korelasinya buat saluran irigasi. Nah, ntar kalau misalnya kalian ada yang lebih dari 3, itu bilang aja sih ke asisten, ntar bakal dikasih yang lebih lengkap. Terus ini proses selanjutnya itu jadi nentuin tinggi saluran terserah berapa dulu. Ini kayak ini hidrolika. Terus menghitung lebar saluran. Ini N kali H, ini dari N-nya dari ini tadi. Jadi kalau misalnya N-nya setengah, ntar N-nya 1,2 gitu. Terus tinggal dikaliin deh B sama dengan N kali H. Terus dihitung luas penampang basah. Ini rumus luas penampang basah buat saluran trapesium. Terus keliling penampang basah. Ini juga rumusnya buat saluran trapesium. Dihitung jari-jari hidrolis upper P. Terus dihitung kecepatan aliran saluran pakai rumus Stickler yang ini. Ini pakai K-nya Stickler tadi. Dimasukin semua sesuai ini ada aturan S-nya buat primer kemiringannya 0,0016 dan seterusnya. Habis itu kan ini kalau ngitung kan tadi hanya masih asumsi, masih ngarang. Nah, itu makanya harus dikoreksi, ini iterasi. Nah, ini aksen sama dari V per V. Jadi ntar yang diiterasi hanya sih, tapi nyari A dulu. Nah, ini habis dihitung A, ntar kan dapat H. H-nya ini yang ntar bakalan diiterasi. Nah, ini caranya dihitung errornya. Ini sebenarnya kalau kayak hidrolika kan dulu kan manual. Nah, ini sebenarnya bisa pakai Excel diatur di ini. Bentar, gimana ya? Ini kelihatan kan Excel? Enggak. Ini ntar di file, more, option, formula, terus ini dicentang aja. Iteratif, ini maximum iteration, terserah sih, kalau mau diubah ya silahkan. Kalau mau enggak juga nggak apa-apa. Terus oke. Jadi ntar tinggal ini H. Rumusnya jadi kayak si H ini, H yang awal itu disama denganin sama kayak H aksen. Jadi dia bakalan ngeiterasi sendiri ntar. Soalnya kan rumusnya H aksen juga tergantung sama H. Jadi kayak
iterasi sendiri intinya si Excel-nya. Nah, udah dapet errornya, habis itu kalau misalnya errornya udah kecil, itu dihitung lebar. Kalau tapi errornya ini sebenarnya nggak ada ketentuan ya, iya kan Bab? Mau? Kalau pakai iterasi Excel biasanya otomatis nol. Iya, makanya kalau misalnya pakai iterasi Excel langsung pakai aja yang itu, jadi langsung maksimum itu tadi, maksimum iteration-nya itu tadi langsung kepake. Tapi kalau mau manual nggak ada aturan sih buat errornya. Terus habis itu dihitung lebar penampang terkoreksi. Kan ini sama kayak tadi, diulangi aja caranya. Habis itu dihitung tinggi jagaan. Terus tinggal tinggi saluran. Nah ini jadinya kayak gini. Kayak yang tunjukin tadi. Udah. Ada yang mau tanya dulu mungkin? Jadi nanti di Excel yang ini tuh kalian tinggal masukin rumus-rumus aja ya. Jadi kan apa namanya, kalau di Excel kan bisa langsung auto select rumusnya. Jadi nanti buat dari rumus yang Q, terus yang mana lagi ya, yang K, terus rumus yang B, A, P, yang kayak gitu-gitu kan tinggal ngitung-ngitung aja. Tinggal insert formulanya aja. Nanti tinggal di drop and drag gitu dari satu sel ke bawah aja gitu. Terus karena tadi iterasinya, halo? Itu tadi Febri nunjukin itu nggak ya yang untuk yang cara nyalain pengiterasiannya? Udah. Tadi ada kok. Oke, Pak. Itu nanti ya tinggal dimasukin rumus saja. Terus tadi mungkin agak kelewat ya. Jadi buat di awal itu haknya nanti teman-teman kan asumsi ya. Jadi buat awal tuh nanti isi aja pakai angka gitu. Berapa misalkan 1 meter gitu ya asumsinya. Nanti karena udah kan tadi kan karena kita pengen iterasi kan. Jadi nanti isinya isi haknya tuh 1 meter dulu, nanti bakal dapat hak aksen. Nah, dari situ nanti baru si kolom yang isi hak yang awalnya tadi kita asumsi itu baru sama dengan ini sama yang hak aksen. Nanti bakal kita iterasi sendiri dan dapatlah nilainya berapa nanti. Kayak gitu. Itu buat yang saluran supply ya Feb ya. Nggak ada yang kelewat kan ya tadi. Iya. Gitu. Gimana berarti ada yang mau tanya dulu? Kalau nggak ada ya kita lanjut berarti ya ke yang tadi saluran tinggi muka air di saluran. Bentar. Oke, aku share screen lagi. Ke tinggi muka air di saluran ya. Nah, oke, present. Nah, terus bahasan berikutnya itu untuk perhitungan tinggi muka air di saluran. Jadi itu tujuannya untuk menghitung tinggi muka air di saluran tentunya. Yang pertama itu menentukan elevasi sawah tertinggi pada petak. Jadi ya kan karena udah tadi lewat skema, jadi udah teman-teman sudah tahu gitu ya. Elevasi sawah tertinggi ini bisa dicek lewat peta kontur. Jadi nanti dari petanya teman-teman itu bisa bisa di trace gitu ya. Bab, suaranya bisa gedean nggak, Bab? Halo. Oke, udah aman. Mic-nya jauh. Jadi nanti teman-teman buat nyari elevasi sawah tertinggi ini bisa teman-teman cari dari ngikutin si peta konturnya. Jadi teman-teman cari dulu nih si peta konturnya di kontur berapa. Ya, misalkan ini di peta 45. Nah, berarti nanti titik sawah tertingginya ini di 40 berarti. Biasanya jeda 5 biasanya. Ya gitulah. Jadi nanti teman-teman sambil cek back gitu ya dari petanya kayak gimana buat nyari titik sawah elevasi tertingginya. Gitu dari sini. Jadi ini aku move dulu lah biar kelihatan. Nah, jadi kan ini kontur 45 ya. Berarti kontur berikutnya itu karena menurun pasti 40. Nah, berarti titik sawah tertinggi ini kan karena di bawah 45. Berarti nanti titik sawah tertinggi yang di sini tuh dia 40 gitu. Jadi nanti teman-teman sambil cek back lagi aja ke ininya, ke petanya, kontur petanya. Salah buka. Terus nanti udah gitu bisa dengan cara interpolasi juga. Kalau titik tertinggi sawah berada di tengah-tengah garis kontur, ini bisa pakai interpolasi juga. Jadi cari dari titik tertinggi sama titik terendah konturnya, nanti cari interpolasinya, atau enggak tadi yang paling mudah itu dengan cara ngecek dari garis konturnya aja. Jadi nanti misalkan titik tertingginya di kontur berapa, titik terendahnya di kontur berapa, kayak gitu-gitu. Nanti bisa dicek dari garis konturnya aja. Jadi kita asumsiin untuk setiap patahan kontur ini dia kayak rata gitu lah.
di kontur yang 40 ini dia merata semua datar gitu ya, biar nggak terlalu susah. Jadi diasumsiinnya datar. Itu boleh juga buat titik titik tertinggi konturnya sawah petak. Terus step kedua itu menghitung tinggi muka air sawah tertinggi. Nah ini nanti udah dapat nih ya teman-teman elevasi sawah tertingginya, nanti teman-teman tambahin 0,15 gitu untuk yang tersier. Terus untuk sekunder atau primer itu nanti titik sawah tertingginya teman-teman tambahin 0,05. Nanti ada perhitungan Excel-nya buat contohnya. Terus yang ketiga itu step berikutnya menghitung kemiringan saluran sesuai jenis saluran. Ini udah diketahui gitu ya. Kita pakainya kalau buat primer itu dia 0,016, terus untuk yang sekunder itu pakainya kemiringan 0,0025, sedangkan untuk yang tersier itu kita pakainya 0,0036. Ini saluran kan, kita kan sedang perencanaan untuk tinggi muka air di saluran. Kayak gitu. Terus buat berikutnya di step keempatnya itu nanti kita bakal ngitung pertambahan tinggi muka air. Nah di sini kita asumsiin karena nggak ada pintu ya, jadi perumusan untuk menghitung pertambahan tinggi muka air itu sama dengan I kemiringan salurannya dikali jarak pintu. Nah karena kita nggak pakai pintu asumsinya di sini, maka delta TMA-nya sama dengan 0. Jadi nanti masukin aja gitu buat melengkapi tabel, tapi isinya 0 semua. Nah berikutnya untuk menghitung muka air, jadi debit. Jadi nanti kita pakai lagi data debit hasil yang tadi perhitungan sebelumnya di dimensi saluran supply, sama lebar saluran terkoreksinya juga kita bakal pakai lagi dari perhitungan sebelumnya. Terus nanti bakal pakai tabel korelasi juga nih untuk pintu romin. Jadi kita bakal ngerencanain pakai pintu romin juga. Nanti tabelnya tinggal ngikutin aja di sini. Key min-nya berapa, key max-nya berapa, nanti pintu rominnya tipe berapa, nanti bakal dapat Hmax-nya berapa, dan BR-nya ini lebar kalau nggak salah, lebar pintu rominnya berapa. Kayak gitu. Ini kalau misalkan teman-teman datanya di rentang ini, misalkan kan 0,15 sampai 0,3, misalkan teman-teman dapatnya 0,2, nah biasa lah ya, tinggal pakai interpolasi aja. Interpolasi di Excel nanti bisa nentuin nilainya berapa. Tapi kalau di sini kelihatannya kayaknya nggak usah pakai interpolasi, karena untuk rentang Kimin Kimaxnya katanya udah tertentu gitu ya, Hmaxnya bakal 1 dan BR-nya bakal 35. Gitu. Jadi ya tinggal tinggal pakai korelasi biasa gitu. Nanti tinggal lihat Q-nya berapa, nanti tinggal pilih Hmax-nya sama BR-nya. Atau kalau mau cepat itu pakai rumus if aja di Excel gitu. If misalkan Q lebih besar Q-min dan lebih kecil Q-max, maka nanti H-nya ini, misalkan BR-nya ini. Jadi nanti masukin aja ke Excel terus pakai rumus if biar lebih cepat. Jadi tinggal drag and drop gitu, satu sel langsung ke bawah kayak gitu. Terus di sini step berikutnya itu menghitung jumlah pintu romin. Nah di sini pintu romin ya. Tadi kan kita udah dapat nih dari perhitungan dimensi saluran supply itu si lebar salurannya berapa di B aksen kan tadi. Nah setelah dapat B aksen nanti kita bagi dengan BR yang tadi hasil korelasi dari tabel sebelumnya yang berdasarkan debit. Nanti dapat banyak pintu rominnya berapa. Terus untuk menghitung kenaikan air setelah melalui pintu romin ini Z. Nah nanti dari Hmax tadi, Hmax yang dari korelasi pintu romin tadi dibagi 3 itu untuk kenaikan air di setelah pintu romin. Terus step berikutnya menghitung jumlah box bagi. Nah di sini berdasarkan jumlah petak yang dialiri bangunan sadap atau bagi sadap di ujung ruas saluran. Gitu. Jadi nanti ada contohnya juga hitungnya kayak gimana. Yang jelas jumlah box bagi ini sesuai dengan jumlah petak yang dialirinya dari si saluran tersebut. Kayak gitu. Terus step berikutnya, ya ini cukup banyak ya. Jadi step berikutnya itu menghitung head loss di box bagi. Nah ini ada rumusnya, jadi head loss di box bagi itu sama 0,1 dikali banyak box bagi. Jadi tadi kan di sini kita udah nentuin ya berapa banyak box baginya. Jadi untuk menentukan head loss-nya tinggal dikali 0,1. Ini satuannya udah meter. Terus untuk menghitung TMA di hilir pintu ukur. Nah di sini TMA di hilir pintu itu nanti sama dengan TMA sawah yang tadi yang sebelumnya yang di sini yang kita udah dapat gitu ya dari peta kontur, terus sudah ditambah 0,15 atau 0,05. Nanti ditambahin sama delta TMA sama kehilangan head loss ya, head loss di box baginya. Jadi TMA sawah yang tadi elevasi ditambah 0,05 atau 0,15, nanti ditambah TMA yang tadi kita asumsi 0 karena kita nggak pakai karena kita
nggak ada jarak ke pintu ukur ya kalau nggak salah. Kita nggak pakai pintu ukur jarak pintu. Jadi TMA-nya 0, terus head loss di box bagi yang tadi 0,1 dikali banyak box baginya. Udah gitu nanti dapat TMA hilir pintu, terus kita ngitung juga di TMA di hulu pintu di hulu pintu. Jadi kita hitung juga TMA di hulu pintunya, yaitu TMA hilir pintu dari sini ditambah Z. Tadi ya Z itu kenaikan air setelah melalui pintu Romain. Gitu. Jadi yang tadi Z-nya H max dibagi 3, nanti tinggal ditambahin ke TMA hilir pintu sebelumnya. Terus setelah itu kita ngitung juga beda ketinggian salurannya. Jadi sini delta H itu tinggal panjang dikali kemiringan. Gitu. Panjang salurannya M. Nah, untuk saluran tersier, jadi kita asumsinya buat saluran tersier itu langsung ke petak. Jadi kayak langsung airnya langsung langsung ngalir ke petak gitu, nggak melewati saluran. Jadi kita asumsiin untuk saluran tersier panjangnya 0. Gitu. Terus di sini nanti udah dapat itu, kita juga bakal ngitung TMA hilir saluran. Gimana nanti, bentar ya, menghitung TMA hilir saluran sama TMA hulu pintu. Nah, bedain ya. Jadi tadi ada hulu pintu, hilir pintu. Nah, ini ada hulu saluran sama hilir saluran. Gimana kalau hilir saluran itu nanti bakal sama dengan hulu pintu. Untuk saluran tersier, TMA hilir nggak perlu dihitung. Terus untuk yang tema hulu saluran, ini di hulu kan tadi hilir ya. Kalau hilir itu dari hulu pintu, kalau hulu saluran itu nanti dari hilir saluran ditambah delta H tadi yang kemiringan saluran. Kayak gitu. Terus kalau yang hilir ini kan kenapa tadi tersiernya dihitung TMA-nya, karena kan tadi kita asumsinya 0 ya tadi si panjang salurannya, makanya nggak dihitung. Gitu. Nah, nanti hasil perhitungannya kayak gini. Nah, untuk rincian rumusnya aku bakal tunjukin Excel-nya aja. Nah, jadi nanti teman-teman ngeplotinnya bebas ya gitu ya. Kalau aku dulu bikinnya ini ada terbagi gitu ya, ada saluran tersier, ada sekunder, ada primer. Nah, ini tadi untuk korelasi pintu Romainnya boleh teman-teman taruh aja di sini buat nanti nentuin pakai if gitu ya, pakai rumus if. Nah, jadi nanti teman-teman masukin nih elevasi muka sawahnya, elevasi sawah maksnya salah. Elevasi sawah maksnya teman-teman masukin. Ini bisa tadi lewat kontur ya. Kalau aku dulu kerjainnya pakai kontur aja biar nggak susah gitu. Jadi nggak usah koma-komaan. Jadi langsung 45 misalkan elevasinya 40 dan lain sebagainya. Itu tadi ya sambil bolak-balik ngecek ke petanya aja. Di kontur berapa misalkan titik tertinggi si petaknya. Terus nanti tadi ya untuk TMA sawah itu tadi elevasi sawah ditambah 0,05 atau 0,15. Tadi kalau misalkan di tersier itu nambahnya 0,15, sedangkan kalau di sekunder atau primer itu nambahnya 0,05 kayak gitu. Nah, terus udah gitu ini I-nya tadi kan udah ditentuin untuk yang tersier dia 0,036, 0,0036, untuk yang sekunder dia 0,0025, untuk yang primer dia 0,016, ya tinggal dimasukin aja datanya. Udah gitu tadi TMA-nya ini karena kita nggak ada jarak ke pintu, makanya kita kasih 0, semuanya kasih 0. Terus Q-nya ini diambil dari tadi perhitungan dimensi saluran supply yang sebelumnya. Ini ya tadi, hitung Q. Terus buat yang B, nah B aksen juga sama, diambil dari perhitungan sebelumnya. Di dimensi saluran supply, tadi ada ngitung B aksen, ngitung B. Ini, tinggal masukin. Terus, nah ini bisa pakai rumus if tuh. Ini agak panjang ya, aku juga lupa if-nya kemana. Jadi kalau misalkan key-nya itu dia lebih kecil dari ini, lebih kecil dari ini, terus pakai rumus if aja gitu ya. Biar cepat bisa dipakai buat ngitung tipenya, atau mau misalkan nge-trace satu-satu gitu. Misalkan, key-nya segini, nanti lihat ke tabelnya berapa, tipe 1, tipe 2. Jadi ngisi manual juga boleh, mau pakai rumus if juga boleh. Gitu. Hamax juga sama. Ini pakai rumus if aja, karena udah ya kalau aku udah ngedasarin ke tipe ya, jadi tinggal tinggal ininya aja, tinggal korelasi ini aja pakai rumus if. Terus untuk ini BR juga sama pakai rumus if, atau misalkan manual juga boleh ke sini. Udah gitu tadi kan ini dari template ya, untuk yang tipe Hamax sama BR itu dia dari template, jadi udah ada tabel korelasinya tinggal masukin. Nah, untuk menghitung NR ini bentar. BR. Oh iya, tadi untuk menghitung banyak box bagi ya tadi ya kalau nggak salah. Coba lihat lagi PPT.
Nah, buat yang NR itu tadi, nah ini B aksen dibagi BR. Jadi nanti B aksen yang dari perhitungan dimensi saluran supply itu dibagi sama lebar pintu rominnya. Kayak gitu. Nanti dapat, terus biar nggak susah digenapin aja gitu. Di sailing tuh di apa ya namanya? Ya, dibulatkan gitu ya, dibulatkan. Jadi biar kelihatan itu harusnya nggak satu banget. Karena kan 0,27 dibagi 0,5 itu berapa gitu ya. Tapi aku bulatin aja ke atas jadi 1. Ya pakai pembulatan aja gitu ya buat yang ini. Jadi nanti angkanya biar genap. Jadi nggak koma-komaan. Terus nanti di sini Z itu tadi Hamax dibagi 3. Jadi tinggal bagi 3. Terus NB-nya juga 1. Ini tuh box bagi. Ini ngitung dari ini juga ngitung dari peta juga nanti. Karena tadi kan banyaknya box bagi gitu ya. Jadi ngitung dari peta misalkan ini ya. Ini RD 1KA. RD 1KA itu bentar aku cek dulu ya. RD 1K ini RK. Nah, RD 1K ini kan ruas aduh nggak dinamain salurannya. Nah, ini RD 1KA nih. RD 1K itu dia nyalurin ke satu petak sekunder ya. RD 1KA nih. Makanya dia jumlah box baginya 1. Terus kalau misalkan yang 2 gitu ya, kita cari yang 2 itu. Nah, ini misalkan contohnya di RG 1. Nah, kita coba lihat ya di RG 1. Nah ini RG1 kan dia ngebagi nih dari saluran RG1. Ini RG1 dia ngebaginya ke 2 peta kan. Nah berarti box baginya itu dia 2. Karena tadi box bagi itu berdasarkan dari jumlah petak tersier yang dialiri. Jadi ngitung box baginya gitu. Manual. Paling dari ya sambil bolak-balik ke peta. Lihat petanya gitu ya. Lihat hasil peta yang dibikinnya. Dan seterusnya ini RC1 karena dia bangunan bagi doang kalau nggak salah. Coba aku lihat dulu ya RC1. Jadi dia nggak nggak nyadap ke peta. RC1 nah ini RC1 nih RC1 ini ya kalau nggak salah RC1 mana? Lupa juga yang mana RC1. Ini nanti RC1 ini BC2 BC1 ya gitulah. Jadi nanti kalau misalkan dilihat aja. Kalau misalkan dia ada ngalirin ke petak berarti nambah box baginya sebanyak 1. Kayak tadi ya ini berarti kan dari sini nanti box baginya 1. Terus dari sini box baginya 1. Kalau misalkan kayak gini tadi dia box baginya 2 berarti kan ngalirin ke 2 petak yang berbeda. Terus oh ya kalau misalkan teman-teman juga pusing misalkan ini RC1 mana, RG1 mana, kalau misalkan agak pusing lihat di peta boleh lihat di skema aja yang lebih simpel gitu kan. Ini udah ada biar bisa lebih terlihat lebih rapi. Itu bisa lihat dari skema atau bisa lihat dari peta langsung. Kayak gitu. Itu tadi untuk box bagi, terus untuk headless di box baginya tinggal dikali 0,1 dari banyak box baginya. Udah gitu ya udah tinggal tema di pintu ukur. Nah, di hilir tadi dia tema sawah terus ditambah delta tema sama ditambah headloss di box bagi. Terus untuk di hulu tadi dia ngitungnya ya ini kan tadi tinggi muka air di pintu ukur di hilir pintu ukur ditambah Z yang hulu kayak gitu. Ini dapat terus nanti tadi buat yang tersier itu dia 0 karena kan kita asumsiin si panjang L-nya 0 ya tadi yang tersier langsung ke petak. Jadi makanya untuk di hilirnya itu dia sama dengan salah ya ini harusnya ke hulu ya bentar aku cek lagi. Ke hulu. Ya, untuk di hilir saluran itu sama dengan hulu pintu. Nah, berarti ini harusnya ke sini. Nah, jadi buat yang tema di hilir itu sama dengan di hulu pintu kayak gitu. Sedangkan untuk yang di hulu di hulu saluran itu sama dengan cek lagi. Lupa suka kebalik-balik soalnya. Hulu itu sama dengan di hilir saluran. Nah, berarti ke sini. Kayak gitu. Jadi kebalik aja untuk di pintu ukur tadi hilir itu di hulu saluran, sedangkan untuk di hulu pintu ukur itu di hilir saluran. Kayak gitu. Nah, sedangkan di bawahnya nanti bakal beda. Kalau di sini kan berarti nanti tema di hilir itu sama dengan di hulu pintu kan tadi ya. Sedangkan untuk di ininya untuk di hulu pintunya itu sama dengan
ini ditambahin sama ini head loss yang dari saluran tadi. Head loss dari saluran. Karena kan tadi ada panjang salurannya ya. Gitu. Nah, ini untuk menghitung panjang salurannya ini, nanti teman-teman harus ngecek lagi nih dari petak sini panjang salurannya. Jadi nanti tinggal pakai line gitu ya. Pakai polyline biasanya lebih enak, panjang line-nya seberapa. Jadi tinggal pakai polyline, terus nanti teman-teman cek di sini misalkan dapatnya nah ini 69,11. Nah, 69,11 itu kan berarti satuan satuan di peta kan. Nanti tinggal dikali skala, dibalikin lagi biar dapat ke sini nanti. 94,1. Itu aku lupa ngekonversi cepatnya gimana. Yang jelas nanti dibalikin lagi ke kesatuannya gitu. Ke skalanya dikali skala lagi buat hitung panjang salurannya. Kayak gitu. Terus ya kehilangannya tinggal panjang saluran dikali kemiringannya. Terus tadi ini itu sama di hulu pintu di hilir pintu. Ya salah, di hulu pintu, sorry. TMA di hilir itu sama dengan di hulu pintu, sedangkan untuk di hilirnya itu ditambahin sama si ini. Tambahin sama si si head loss dari salurannya. Tinggal dihitung ke bawah aja kayak gitu. Jadi agak cukup muli ya di ininya. Jadi teman-teman bakal ngecek lagi nih nanti yang sambil ngerjain progres 3 gitu atau misalkan yang mau ngerjain progres 4 sambil dicicil nih buat ngambil data-data dari yang tadi ya, dari elevasi sawah max-nya, terus ngitung box baginya sama tadi ngitung panjang salurannya boleh dicicil dari sekarang gitu. Biar nggak capek lah nanti ke sana. Kurang lebih progres 4 kayak gitu ya. Sebanyak itu kalau nggak salah. Ya, udah berarti beres presentasi terkait progres 4-nya tadi. Di akhirnya yang itu di muka air di saluran. Deadline-nya minggu depan, hari Jumat tanggal 29. Gimana nih kira-kira? Pada kuatkah di tanggal 29? Teman-teman? Nah, itu tadi ada yang 5 November deadline-nya. 5 November? Mana tuh 5 November? Ini. Lalu kayaknya gue pas bikin itu. Selanjutnya kalau nggak salah. Nah, ya, itu. Ini 5 kan Kak ya? Wah, 2 minggu itu. 5 itu kayaknya buat yang progres 5 deh kayaknya. 5 November. Bentar, Bab. Kayaknya mastiin dulu ini deh. Sorry ya, mungkin gue nggak terlalu banyak ngomong hari ini. Yang itu deh, yang petak kayak ini pada oke nggak? Apa si yang progresnya? Progres 3. Oh. Ya kayak ngegambarnya atau ada masalah di AutoCAD-nya gitu. Di ya, progres karena 3. Oh ya boleh. Ya dari gue sendiri kayaknya masih ada beberapa yang nanya juga gitu kan. Kelihatannya. Takutnya kayak kesusahan gitu atau kayak kira-kira Jumat nggak kelar banget. Buat progres. Gimana nih? Nah boleh di open Q&A lagi aja berarti. Bisa sih nanti sampai tanggal 24 ya atau ya hari Minggu gitu. Kalau misalkan ngejar banget buat besok yang nggak beres gitu progres 3. Karena ya jujur cukup banyak juga dan kita juga kemarin waktu tubes ini tuh agak bukan keteteran ya. Emang agak tersiksa juga ya progres 3 gambar. Soalnya kalau salah kan ngulang berarti kan kayak gitu. Terus nyari petak sih yang lama iterasi petaknya kan. Boleh deh Kak, tambah waktunya. Boleh ditambah nih, yakin. Serius nih, tapi ininya masih tetap kayaknya progres 4-nya. Nah, itu paling progres 4-nya. Atau ya sebenarnya gimana ya? Emang harus bayar ya sih kalau mau masuk progres 4 nggak bisa sambil paralel sih. Makanya sih itu. Jadi sama aja nggak sih Kak? Itu. Mending progres 4 mundurin. Jadi progres 3-nya tetap, progres 4-nya dipundurin. Boleh tuh kalau mau. Ya kalau nggak gitu deh, boleh. Mau mastiin dulu dong, kayak beton ektek Geojal udah ada progres belum? Udah. Baru mau mulai semua. Besok dan Sabtu. Besok? Sangat guys. Besok mulai Geojal, Sabtu mulai beton. Sabtu juga mau mulai ektek. Nggak tahu Sabtu atau Senin ekteknya. Ektek santai sih harusnya. Amin. Beton yang agak lumayan tuh. Beton penyiksaan asli. Aduh ya Allah. Tega anjir si Tasya. Kenapa emang mereka? Iya beton kan. Maksudnya kayak anjir mepet-mepet banget Jumat Sabtu.
ya semangat aja lah ya beton. Ini sebenarnya kalau Irden tuh yang paling enteng ya kalau dulu kita ya. Bisa Irden dibilang tuh. sih. Soalnya ya maksudnya nggak begitu rumit kayak beton kan gitu banget apa teknik gitu ya. Ini kayak bikin petak-petak sawah. Tapi berarti kalau yang dari kita tangkap nih mungkin Kimol, Febri sama Habab mikirnya sama Aing juga. Jadi sebenarnya progres 3 nggak ada kendala, tapi kalian ngerasa mungkin progres 4 ini bakal ada kendala. Karena banget sih Kak. Jadinya kayaknya mundurin jadi minggu gitu. Oke, minggu katanya nyampe. Kalau progres 3 tetap besok, tapi progres 4 jadi minggu lah ya kira-kira itu. Soalnya dilihat jadi banyak lah itu nomenklatur dan juga yang Excel perhitungannya gitu Ya, ya. itu kan AutoCAD plus Excel sih jatuhnya. Itu lumayan. Ya sih. Ini belum masuk laporan lagi loh guys. Bentar, kita sambil laporan nggak sih kemarin? Hah? 4 itu Laporan masuk bab ini. Oh iya deng, bener. Ada. Iya benar-benar ada ya. Agak semangat juga ya. Semangat aja lah guys. Aduh, ya benar sambil masukin laporan juga ini yang Friedman. Jadi deal kan ya itu tentang pemundurannya kayak gimana? Gimana nih? Mau sampai minggu aja berarti ya progres 4. Ya kalau boleh 2 minggu sih 2 minggu Kak. 2 minggu ya. 2 minggu kita ada kejaran juga. Sebenarnya bukan masih kayak kejaran kalau misalnya 2 minggu mungkin masih bisa, tapi jatuhnya kalian bakal lebih keteter di takutnya ya betonnya sih takutnya. Ya. Karena makin lama tuh dia rada naik gitu loh kalau beton susahnya. Kalau dari gue ngerasanya sih. Makin sakit sih. Dari memori gue ya sih, makin sakit beton dan yang lain. Jadi kalau beton tuh dulu ada kita prelim dulu gitu nggak sih beton? Iya beton prelim tuh. Oh ya belum dikasih tahu ya, kita dulu beton tuh sendiri, jadi nggak berkelompok. Dan ya gitulah urutannya nanti. Sama Kak sendiri juga Kak. Dan gitu-gitu. Jadi makin sini makin kompleks sih kalau beton, makanya kalau mau diundur sih sebenarnya kita fine-fine aja, tapi kasihan di kaliannya sih nanti. Soalnya kalau kita dulu Irden tuh yang paling duluan beres gitu. Jadi beton nggak begitu di akhir. Ya udah minggu aja nggak apa-apa kok Kak, lumayan 2 hari. Oke. Kalau ada kendala mah berkabar aja lah ya, santai kok. Ya berkabar aja sih, kita masih terbuka sih. Kayak masih. Kita nggak kejam kok, tenang. Amin. Enggak. Kita santai sih. Santai aja. Tapi ini Aing mau ada catatan ya. Ini serius. Ini kan Aing ngecek laporan. Cuman kan harusnya bab 4.1 belum dikerjain nih. Dan Aing lihat udah dikerjain. Jadi mau minta tolong banget. Jangan kayak gitu. Karena lumayan ketahuan. Nangkep gak sih? Nangkep lah ya. Ya, intinya udah. Aing gak bakal nyebut gak bakal apa, tapi ya jangan kayak gitu banget lah. Kita gak masalah sih sebenarnya gitu. Gua sih yang gak masalah. Oke. Minggu nih. Deal? Minggu ya? Deal. Oke, semangat ya guys. Tadi dari Bunga udah, dari Niko. Udah aman sih ini. Deal. Berarti diubah lah ya ini di PPT-nya berarti jadi aman Minggu. Aman. Oke, kita mundur ya. 5 ketok palu. 4 3 2 1. Oke, udah. 31 Oktober ya guys. Pokoknya kalau ada kendala apa-apa berkabar aja lah ya. Kita juga kalau ada waktu senggang nanti ikut bantu lah. Bantu menjawab pertanyaan ya, tapi bukan bantu kerjain tugasnya. Kak, aku mau nanya dong, yang elevasi sawah tadi, misalnya titik tertingginya tuh ada di antara 2 kontur gitu. Itu boleh kayak misalnya kira-kira aja nggak, misalnya di antara 64 sama 68 nih. Terus kira-kira aja gitu, atau harus dihitung banget kayak boleh sih. Posisi gitu. Dikira-kira juga boleh. Aku aja dikira-kira sini sebenarnya kalau misalkan dari peta itu dia
misalkan kan ini ya logisnya atau misalkan memang Ya ini aja basic nih itu Bab. kan Dari gambarnya gua aja ya. boleh. Nah, Itu kan misalkan 667 kan. nah astaga. Kenapa mah? Ya 6766. Nah, misalkan peta kalian itu di sinilah ya. Nah, terus itu kalian titik tertingginya di sini kan itu. Nah, ini kalian tarik garis aja itu, tegak lurus dari bisa sinilah terhadap di si ini. Nah, ini kalian bisa ngambil dengan cara kayak di AutoCAD-nya pakai length dan ngeliat itu dari sepanjang ini itu berapa untuk apa namanya? Panjangnya, dan untuk sampai di titik sini itu berapa panjangnya, dan kalian ngebandingin aja itu perbandingan segitiga. Kayak jadinya 67 dikurangin 66 dibagiin L-nya lah. Keren lah. 67 dibagi 66. Misalkan ini 1/4 suatu panjang lah ya, dan ini 1. Jadi ya itu aja sih. 67 dikurangin 1/4 dari 1 itu jadinya saya gue jadi Ya 67 kurang 0,25 koma-komaan gitu sih jadinya ya. Iya. Ini intinya sih yang gue mau ngasih tahu ya itu kalian bisa lebih ambis dengan mengukur ini dan perbandingan segitiga, atau kalian bisa pukul aja itu kayak kira-kira berapa, ini 66, ini 67, ini kira-kira di 1/4 jalannya dari 67, jadinya 67 dikurangin 0,25 kayak gitu aja, jadinya apa ya? Ya dikira-kira berarti mah. Hmm. Atau edisi malas banget gitu ya, kayak aku tadi gimana ada di kontur mananya aja itu boleh diambil jadi elevasi sawahnya. Kita misalkan elevasi tertingginya aku kan di kontur misalkan daerah kontur 40-an ya udah 40 berarti. Walaupun dia aslinya kan gak datar banget gitu ya, gak patah banget di pas konturnya. Aku dulu gitu biar gak terlalu lama dan ya udah mumet juga sih karena ada malas ngitungnya. Duh, mohon maaf dibongkar guys. Jadi boleh mau gitu juga. Sebenarnya ini buat ngitung ini sih, buat nanti ngitung kondisi saluran kondisi muka air di salurannya gitu. Nanti di progres 5 Pak 6 ya nanti ada teman-teman bakal ngegambar si penampakan salurannya, nah buat digambar di situ nanti. Kayak gitu. Jadi mau dikira-kira boleh, mau tadi secara sistematis juga boleh gitu dicek lewat gambar AutoCAD, atau mau langsung gebok rata di elevasinya juga boleh, nggak apa-apa. Oke Kak, thank you. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan lagi? Aman sepertinya untuk sekarang. Bisa hitung mundur kali ya ini Bab untuk nutupin pertemuan malam ini. Boleh. 10, 9, 8. Udah 1. Oke, 1. Terima kasih ya teman-teman udah menghadiri pertemuan progres keempat ini sampai 8:30 lebih. Semoga kalian untuk progres selanjutnya dan juga untuk progres 3 ini dilancarkan ya itu. Kalau ada yang ingin ditanya langsung sok tanya aja. Oke, boleh live ya. Ya, Doa dulu guys. Thank you Kak. Terima kasih Kak.